Larasati melangkah masuk ke bangsal rumah sakit dengan langkah yang ringan namun tegas. Hari pertama bekerja di rumah sakit pusat kota ini membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Meskipun sudah bertahun-tahun menjadi suster, rumah sakit ini terasa berbeda, lebih besar, lebih ramai, dan penuh dengan harapan dan duka di setiap sudutnya. Hari itu, dia dijadwalkan menangani pasien baru yang baru saja masuk semalam akibat kecelakaan mobil. Larasati menahan napas sejenak sebelum membuka pintu ruang rawat tersebut. Saat pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada sosok di atas ranjang. Seorang pria muda dengan wajah tirus, alis tebal, dan tatapan kosong menghadap ke jendela. Namanya tertera di papan kecil di samping ranjang, Andika Pratama. Kesan pertama yang muncul di benak Larasati adalah aura dingin yang memancar dari Andika. Meski tampak menarik, ada kesedihan mendalam yang menggelayuti wajahnya. Larasati memaksakan senyum hangatnya, mencoba membawa suasana positif ke dalam ruangan. "Saya Suster Larasati, yang akan merawat Anda selama di sini," ia ucapnya lembut. Namun, tak ada respons dari Andika. Matanya tetap terpaku pada jendela, seolah-olah dunianya terputus dari semua yang ada di sekitarnya. Larasati merasakan suasana kaku menyelimuti ruangan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya tentang apa yang dialami pria ini hingga membuatnya begitu terasing, tak hanya dari dunia luar, tapi juga dari dirinya sendiri. Saat Larasati mulai memeriksa kondisi Andika, ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Tubuh Andika terlihat sangat bugar meski ada beberapa luka bekas kecelakaan di lengannya. Pria ini pasti dulunya sangat aktif, pikirnya. Tapi luka fisik bukanlah yang paling mengganggu Andika. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersembunyi di balik tatapan kosongnya. Larasati mencoba berinteraksi lebih lanjut, mengajukan beberapa pertanyaan standar, namun hanya mendapat jawaban singkat atau bahkan tidak dijawab sama sekali. Setelah beberapa saat, Larasati memutuskan untuk memberi Andika ruang. Dia mulai berjalan keluar, namun sebelum mencapai pintu, suara serak pelan terdengar dari arah ranjang. "Saya tidak butuh belas kasihan," ia ucap Andika dengan nada rendah namun tajam. Kalimat itu seolah menusuk hati Larasati. Dia menghentikan langkahnya sejenak, menoleh, menatap Andika yang kini melihatnya dengan tatapan penuh luka. Larasati merasakan sentakan dalam dirinya, seperti perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Ia bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh pasien, namun ada sesuatu tentang Andika yang membuat hatinya tak tenang. Seiring dengan rasa penasaran yang semakin dalam, ada sisi lain dari dirinya yang ingin memecahkan misteri di balik dinding tebal yang dibangun pria ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Larasati keluar dari ruangan, namun bayangan tatapan tajam dan dingin Andika terus menghantuinya. Di luar ruangan, Larasati menahan napas. Perasaan itu masih ada. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar profesionalitas. Hari pertamanya di rumah sakit pusat ini ternyata menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Malam itu, Larasati tidak bisa tidur nyenyak. Wajah dan tatapan Andika terus terbayang di benaknya, seolah-olah menyisakan jejak yang sulit dihapus. Hari pertama yang seharusnya berjalan biasa saja justru berubah menjadi pergolakan batin yang tidak pernah ia duga. Keesokan harinya, ketika dia kembali bertugas, Larasati merasa sedikit canggung saat mengetahui bahwa Andika masih ada dalam daftar pasiennya. Ada perasaan aneh yang muncul, antara ingin menghindar dan ingin mengetahui lebih jauh tentang pria itu. Pagi itu, Larasati kembali memasuki ruangan Andika. Suasana kamar masih sama, sepi, dingin, hanya dihiasi suara mesin monitor yang memantau keadaan tubuh Andika. Namun, kali ini ada yang berbeda. Andika tidak lagi memandang keluar jendela, melainkan menatap lurus ke arah pintu, seolah-olah telah menunggu kedatangan seseorang. Ketika mata mereka bertemu, Larasati merasakan denyut jantungnya bertambah cepat. Ada ketegangan dalam udara, namun juga ada sesuatu yang lain, sebuah rasa penasaran yang tak terucap. Tanpa banyak bicara, Larasati mulai melakukan pekerjaannya. Dia memeriksa infus dan mengganti perban di lengan Andika yang terluka. Namun, saat dia menyentuh kulit Andika, untuk pertama kalinya dia merasakan getaran aneh yang merambat dari tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Andika, yang selama ini selalu diam, tiba-tiba berbicara, suaranya rendah dan pelan. "Dulu, saya bisa sembuh dengan cepat, sekarang sepertinya berbeda." Suaranya terdengar berat, mengandung rasa putus asa yang mendalam. Larasati menghentikan gerakannya, matanya menatap Andika dengan cermat. "Apa maksud Anda?" Tanya Larasati hati-hati, mencoba membuka ruang percakapan. Andika menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. "Dulu, sebelum kecelakaan ini,
hidup saya sempurna. Saya seorang atlet. Tapi sekarang, saya tak lebih dari seorang pria yang terjebak dalam tubuh yang rusak. Nada suaranya tajam, namun di balik kekesalan itu, Larasati merasakan kesedihan mendalam yang membuat hatinya tersentuh. Larasati mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk merespons, tapi tidak mudah. Kadang, luka fisik bisa sembuh lebih cepat daripada luka di dalam hati kita. Ia ucapnya pelan, berharap kata-katanya bisa memberikan sedikit penghiburan. Andika terdiam, namun kali ini tatapannya tidak lagi kosong. Ada secercah cahaya kecil di matanya, seolah-olah ada sesuatu dalam kata-kata Larasati yang menyentuh dirinya. Dia tak lagi bersikap acuh seperti sebelumnya. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terjadi di antara mereka. Meskipun Andika masih sering murung dan tertutup, dia mulai menjawab beberapa pertanyaan Larasati dengan lebih terbuka, meskipun singkat. Setiap kali Larasati berada di sampingnya, perasaan aneh yang sulit dijelaskan terus tumbuh. Larasati tahu, apa yang dia rasakan seharusnya tidak terjadi. Dia seorang suster, dan Andika hanyalah pasien. Namun, semakin sering dia berada di dekat Andika, semakin sulit baginya untuk mengabaikan getaran halus yang merambat di antara mereka. Di tengah kesibukannya sebagai suster, Larasati mulai menyadari bahwa dia selalu menantikan saat-saat ketika dia harus merawat Andika. Meskipun perbincangan mereka masih terbatas, kehadiran Andika di rumah sakit itu mulai mempengaruhi hatinya. Danika masih menyimpan luka yang dalam, namun Larasati tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu di balik dinding yang dibangun pria itu. Sesuatu yang rapuh, namun juga kuat, dan entah kenapa, Larasati merasa ingin menjadi bagian dari penyembuhannya. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Larasati berada di dekat Andika, semakin berat perasaannya. Pagi itu, seperti biasa, dia datang untuk merawat Andika, tapi kali ini suasananya berbeda. Andika terlihat lebih murung daripada biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya tampak lebih pucat. "Andika, apa Anda tidak tidur semalam?" tanya Larasati dengan nada khawatir. Andika hanya menggeleng pelan, matanya menatap kosong ke arah lantai. Ada sesuatu yang mengganggu pria ini, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit fisik. Larasati menahan napas sejenak, merasakan keraguan yang tumbuh di dadanya. Dia tahu, seharusnya dia menjaga batasan sebagai seorang suster. Tetapi hatinya berkata lain. Ia merasa seakan sedang berdiri di tepi jurang, antara rasa profesionalitas dan perasaan pribadinya yang semakin sulit ia abaikan. Tanpa sadar, tangannya menyentuh lengan Andika dengan lembut, mencoba memberi kehangatan yang tidak seharusnya ia berikan. Andika menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu begitu dalam, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. "Laras," suara Andika terdengar pelan, lebih lembut daripada biasanya. "Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu tahu kan, aku ini hanya seorang pria rusak yang kehilangan segalanya." Kata-katanya terdengar penuh dengan kepedihan, namun juga ada rasa ingin tahu di dalamnya. Larasati tertegun mendengar pertanyaan itu. Apa yang bisa ia jawab? Bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadapnya? Bahwa perasaannya sudah melangkah jauh dari sekadar simpati? "Saya hanya ingin membantu," jawab Larasati dengan nada lembut, meskipun di dalam hatinya ada kebohongan kecil yang disimpan. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa perasaannya mulai tumbuh di luar kendalinya. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa getir. Andika menatapnya sejenak, sebelum menunduk kembali, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kau orang pertama yang memperlakukanku lebih dari sekadar pasien, tapi aku takut. Takut merasakan sesuatu yang seharusnya tidak kuizinkan," ucapnya pelan. Pengakuan itu membuat Larasati terkejut. Selama ini, ia mengira hanya dirinya yang merasakan kebingungan ini, namun ternyata Andika juga merasakan hal yang sama. Ada dinding tak terlihat yang membentang di antara mereka, dinding yang dibangun oleh aturan, batasan profesional, dan rasa takut akan sesuatu yang tak terduga. Namun di saat yang sama, dinding itu mulai retak, sedikit demi sedikit. Larasati tahu, jika ia melangkah lebih jauh, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Namun, sebelum Larasati bisa berpikir lebih jauh, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Dokter Ari, dokter yang menangani Andika, masuk sambil membawa hasil pemeriksaan terbaru. "Andika, ada kabar baik. Kondisi fisikmu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika ini terus berlanjut, kamu bisa pulang lebih cepat dari yang kita perkirakan." Kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan, namun alih-alih tersenyum, Andika malah terlihat bingung. Larasati pun merasakan hatinya tenggelam.
Kabar bahwa Andika akan segera pulang seharusnya menjadi tanda kesembuhan. Namun bagi Larasati, itu justru berarti akhir dari segala momen yang mereka habiskan bersama. Hatinya terasa semakin berat, dan rasa takut mulai menyergap. Bagaimana jika Andika pergi dan tidak pernah kembali ke kehidupannya? Bagaimana jika perasaan yang mulai tumbuh ini tidak pernah menemukan jalan keluarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam pikirannya, dan untuk pertama kalinya, Larasati menyadari bahwa batas antara seorang suster dan pasien tidak lagi jelas. Sore itu, setelah Andika tertidur, Larasati keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di lorong rumah sakit, dia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Namun, satu hal jelas baginya, dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya hanyalah simpati. Ini lebih dari itu. Dia jatuh cinta pada Andika, dan cinta itu, meski tersembunyi di balik seragamnya, kini mulai tak terbendung. Malam itu, setelah kabar bahwa Andika akan segera pulang, Larasati tidak bisa mengusir rasa gelisah dari hatinya. Bagaimana jika ini terakhir kalinya dia bisa merawat Andika? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Keesokan paginya, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Larasati memutuskan untuk datang lebih awal. Ada sesuatu yang mendorongnya, seolah-olah waktu yang tersisa sangat berharga. Ketika dia masuk ke kamar Andika, pria itu sudah bangun, duduk di kursi roda sambil menatap kosong ke jendela. Pagi, ucap Larasati, mencoba memulai percakapan. Andika menoleh, dan kali ini tatapan matanya terasa lebih tenang, meski masih ada sedikit bayangan kesedihan. Pagi, jawabnya pendek. Tanpa berpikir panjang, Larasati mendekati Andika dan memutuskan untuk membawanya ke taman rumah sakit. Mereka berdua keluar dalam keheningan, menikmati udara segar pagi yang masih dingin. Di taman, Andika memandang langit yang mulai cerah, sementara Larasati duduk di sampingnya, menunggu Andika bicara. Setelah beberapa saat, Andika akhirnya bersuara. "Kamu tahu, aku sering berpikir, apa gunanya hidupku sekarang?" katanya pelan. Suaranya penuh dengan kegetiran, tapi juga terdengar lebih jujur daripada sebelumnya. Larasati merasakan keinginan yang kuat untuk memberinya kekuatan, namun kata-kata yang tepat seolah terjebak di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Andika, melihat pria yang telah begitu terluka, bukan hanya fisik tapi juga batinnya. "Aku paham kalau hidupmu berubah drastis," kata Larasati akhirnya, suaranya gemetar. "Tapi itu bukan berarti hidupmu berakhir. Kau masih di sini, masih punya kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru." Andika menoleh, matanya menatap Larasati dengan tajam, seolah-olah mencari jawaban di balik kata-katanya. "Kau bicara seakan semuanya mudah," balas Andika dingin. "Kau tidak pernah kehilangan segalanya dalam sekejap." Larasati terdiam. Andika benar. Dia memang tidak pernah mengalami tragedi seperti itu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap ingin berjuang bersama pria ini, meskipun ia tidak tahu alasannya. "Tidak, mungkin aku tidak tahu rasanya kehilangan seperti yang kau rasakan," jawab Larasati pelan, "tapi aku tahu kau tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar yang peduli padamu." Andika menundukkan kepalanya, menghela napas panjang, seolah memproses apa yang baru saja dikatakan Larasati. Hening kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, keheningan itu bukan karena ketegangan, melainkan sebuah kesadaran baru bahwa mereka saling terhubung dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa disadari, jarak di antara mereka mulai memudar. Larasati tidak lagi melihat Andika hanya sebagai pasien. Begitu juga Andika, perlahan-lahan ia mulai melihat Larasati lebih dari sekadar suster. Ada rasa nyaman yang muncul di antara mereka, sebuah kebersamaan yang aneh namun menenangkan. Sore itu, sebelum Larasati meninggalkan Andika untuk bertugas kembali di bangsal, Andika memegang tangannya sejenak. Sentuhan itu membuat jantung Larasati berdetak cepat, tetapi Andika tidak mengatakan apa-apa. Hanya sebuah tatapan dalam yang mengisyaratkan rasa terima kasih, mungkin juga rasa yang lebih dalam dari itu. Larasati membalas tatapan itu, dan tanpa kata-kata, mereka berpisah dengan perasaan yang campur aduk. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, namun juga ada rasa takut yang membayang, takut bahwa waktu mereka bersama mungkin akan segera berakhir. Hari-hari berikutnya, setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa semakin penting, semakin bermakna. Larasati sadar, apa yang dia rasakan sekarang tidak lagi bisa dipungkiri. Namun, di balik itu, ada perasaan cemas yang semakin kuat. Karena dia tahu, cepat atau lambat, Andika akan pergi dari rumah sakit ini, dan mungkin bersamanya, perasaan yang selama ini tumbuh di antara mereka juga akan menghilang. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Larasati,
Waktu terasa seperti berhenti setiap kali dia bersama Andika. Ia semakin yakin bahwa perasaannya bukan lagi simpati biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali dia menatap mata Andika, ada dorongan yang kuat dalam hatinya. Namun, rasa bersalah dan keraguan terus menghantuinya. Bagaimana mungkin seorang suster bisa jatuh cinta pada pasiennya? Dan apa yang akan terjadi ketika Andika akhirnya keluar dari rumah sakit? Larasati tidak punya jawaban atas pertanyaan itu, hanya perasaan yang semakin membuncah setiap hari. Pagi itu, saat Larasati memeriksa Andika, tiba-tiba Andika berkata, "Ya aku mungkin akan segera pulang, bukan?" Kalimat itu seolah-olah menjatuhkan beban besar ke dalam hati Larasati. Ia tahu hari itu akan datang, tapi mendengarnya dari Andika membuat kenyataan itu lebih menyakitkan. Larasati terdiam sejenak, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. "Ya, kondisimu sudah jauh lebih baik." "Itu kabar baik, Andika," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia kendalikan. Andika menatap Larasati dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu yang tak pernah terucap. "Setelah aku pergi, aku mungkin tidak akan kembali ke sini," ucap Andika pelan, membuat Larasati merasa semakin terpojok. Di dalam hatinya, ia ingin berkata, "Jangan pergi. Tetaplah di sini." Tapi dia hanya bisa mengangguk pelan, menahan segala emosi yang hendak meledak. Sore itu, setelah shift berakhir, Larasati menemukan dirinya kembali di taman rumah sakit. Tanpa disangka, Andika sudah ada di sana, duduk sendirian di kursi rodanya. Langit mulai memerah, dan suasana terasa begitu tenang namun penuh ketegangan yang tak terlihat. "Kau akan pulang dalam beberapa hari," kata Larasati, mencoba memulai percakapan. Andika hanya mengangguk, tatapannya kosong menatap langit senja. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Aku merasa seperti kehilangan arah." Kata-kata Andika membuat Larasati ingin menangis. Bagaimana bisa pria ini merasa begitu hancur padahal dia terlihat begitu kuat? Larasati mengumpulkan keberaniannya, lalu berkata, "Kamu tidak sendirian, Andika. Meskipun kamu merasa semuanya hilang, aku percaya, kamu bisa menemukan jalan baru." Suaranya gemetar, penuh dengan perasaan yang selama ini dia tahan. Andika menatapnya dengan dalam, seolah-olah mencari kebenaran dari setiap kata yang Larasati ucapkan. "Laras," Andika berkata pelan, "Kenapa kau begitu peduli padaku? Aku hanya pasien, dan kau bisa saja menganggap ini sebagai pekerjaan biasa." Larasati terdiam. Saat itu, segala batasan yang selama ini dia coba pertahankan runtuh. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. "Karena aku," suaranya terhenti sejenak, "aku peduli padamu lebih dari sekadar pasien. Aku tidak tahu kapan ini dimulai, tapi aku tidak bisa menyangkalnya lagi." Air mata mulai menggenang di mata Larasati, tapi dia mencoba untuk tetap tegar. Andika terdiam. Untuk pertama kalinya, Larasati melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Sebuah pengakuan, sebuah penerimaan. Andika meraih tangan Larasati, menggenggamnya erat, seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya. "Aku juga merasakan hal yang sama," ucap Andika akhirnya, suara yang penuh emosi. Di tengah ketenangan taman, mereka akhirnya menyadari bahwa perasaan mereka telah tumbuh melampaui batas-batas yang selama ini mereka coba jaga. Tapi di balik momen indah itu, Larasati tahu, mereka masih harus menghadapi kenyataan bahwa kebersamaan ini mungkin tak akan bertahan lama. Setelah pengakuan itu, hari-hari Larasati dan Andika di rumah sakit dipenuhi dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada kebahagiaan baru di dalam hati mereka, namun ada juga bayangan perpisahan yang tak terhindarkan. Setiap kali Larasati berada di samping Andika, mereka tak lagi hanya berbicara sebagai suster dan pasien, tapi sebagai dua orang yang mulai terikat oleh perasaan yang lebih dalam. Meskipun begitu, Larasati tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus mengintai di balik kebahagiaan ini. Bagaimana jika hubungan mereka tak bisa bertahan di luar dinding rumah sakit? Pada hari-hari terakhir Andika di rumah sakit, Larasati merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Dia tahu, Andika akan segera pergi, dan meskipun mereka telah berbicara tentang perasaan mereka, ada ketidakpastian besar yang menunggu di luar sana. Larasati selalu berpikir bahwa perasaannya bisa tetap terkendali, tapi kini ia sadar bahwa ia terlalu dalam. Ia jatuh cinta pada Andika, namun dunia mereka terlalu berbeda. Larasati hanyalah seorang suster, sementara Andika adalah pria yang harus menemukan kembali dirinya setelah tragedi besar dalam hidupnya. Suatu malam, ketika rumah sakit sudah sepi, Andika meminta Larasati untuk menemaninya di taman sekali lagi.
Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, merasakan keheningan yang berat di antara mereka. Aku akan keluar besok, kata Andika akhirnya, suaranya rendah dan penuh beban. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi dunia di luar sana. Larasati merasakan kepedihan dalam kata-kata Andika. Dia tahu, Andika masih merasa kehilangan dirinya sendiri, dan meskipun tubuhnya sembuh, luka di hatinya belum sepenuhnya pulih. Larasati menggenggam tangan Andika erat-erat, berharap sentuhannya bisa memberikan kekuatan. Kamu tidak sendirian, Andika. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun kamu sudah tidak di sini lagi, bisiknya. Namun di dalam hatinya, Larasati merasakan keraguan. Mampukah ia benar-benar ada di sisi Andika setelah mereka berpisah? Mampukah hubungan mereka bertahan ketika Andika kembali ke dunia nyata? Andika menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ada air mata di mata pria itu. Aku takut, Laras. Aku takut kalau setelah aku pergi, kita tidak akan bisa seperti ini lagi. Larasati merasakan hatinya remuk mendengar ketakutan Andika yang sama dengan ketakutannya sendiri. Dia tahu, perasaan mereka nyata, tapi ada dinding besar yang memisahkan mereka. Kehidupan yang akan berubah drastis begitu Andika meninggalkan rumah sakit. Jangan bicara begitu, ya ucap Larasati pelan, meskipun suaranya sendiri terdengar lemah. Kita bisa melewati ini. Kita bisa menemukan cara untuk bersama, meskipun dunia di luar sana sulit. Namun, meskipun ia berusaha terdengar optimis, Larasati tahu bahwa dunia tidak selalu bersikap baik pada cinta yang lahir di tempat yang tidak terduga. Mereka mungkin bisa melawan takdir, tapi bisakah cinta mereka benar-benar bertahan dalam kenyataan yang begitu keras? Pagi itu, saat Larasati datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Andika sebelum ia dipulangkan, suasana terasa begitu sunyi. Andika sudah siap pergi, tapi wajahnya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Ketika mereka bertatapan, tidak ada lagi kata-kata yang tersisa untuk diucapkan. Larasati hanya bisa meraih tangan Andika dan memeluknya erat-erat, menahan air mata yang hampir tumpah. Kita akan bertemu lagi, aku janji, bisik Larasati dengan suara gemetar. Andika membalas pelukannya dengan kuat, seolah-olah takut jika dia melepaskan, segalanya akan hilang selamanya. Aku berharap begitu, jawab Andika pelan, suaranya syarat dengan emosi. Lalu, tanpa kata-kata lagi, mereka berpisah. Larasati berdiri di depan pintu rumah sakit, menyaksikan Andika pergi, membawa semua harapan dan ketakutan mereka bersamanya. Di dalam hatinya, Larasati tahu bahwa ini bukan akhir, tapi sebuah awal yang baru, meskipun dia tidak tahu bagaimana akhirnya. Beberapa minggu setelah Andika dipulangkan, kehidupan Larasati kembali ke rutinitas di rumah sakit. Namun, bayangan Andika terus menghantui pikirannya. Setiap kali dia melihat pasien baru atau mendengar cerita tentang perjuangan mereka, hatinya terasa berat. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya tak kunjung reda. Suatu hari, saat sedang menyelesaikan laporan medis di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Itu adalah Clara, tunangan Andika. Halo, Larasati? Ini Clara, tunangan Andika, ya ucap Clara dengan suara tegang. Larasati merasa jantungnya berdetak kencang. Aku ingin bicara tentang Andika, lanjut Clara. Ada kegelisahan yang jelas terdengar dalam suaranya, membuat Larasati merasa tak nyaman. Ia tahu, pembicaraan ini tidak akan mudah. Andika bilang kamu akan tetap ada untuknya, dan aku ingin tahu apa maksudnya, ditambah Clara dengan nada yang semakin tegang. Larasati menelan ludah, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Clara, Andika adalah seorang pasien yang sangat berarti bagiku. Kami saling mendukung selama masa penyembuhannya, jawabnya hati-hati. Namun, Clara tidak terlihat puas dengan jawaban tersebut. Aku tahu kalian dekat, Larasati. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kalian. Apakah kamu benar-benar hanya melihatnya sebagai pasien? Tanya Clara, suaranya dipenuhi kecurigaan dan kemarahan. Perasaan Larasati campur aduk. Ia tidak pernah berniat untuk melukai hati Clara, tetapi perasaan yang tumbuh antara dia dan Andika membuat situasi ini semakin rumit. Clara, aku tidak bermaksud seperti itu. Hubungan kami adalah profesional, dan aku menghormati hubungannya denganmu, jawab Larasati dengan tegas, mencoba menenangkan Clara. Namun, Clara tampak semakin emosional. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Aku akan berbicara lagi nanti, ujar Clara sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu, Larasati merasa tertekan. Ia tahu bahwa Clara adalah wanita yang sukses dan ambisius,
yang seringkali mengabaikan aspek emosional dalam hubungan mereka. Larasati merasa bersalah, tidak hanya karena perasaannya terhadap Andika, tetapi juga karena hal itu dapat merusak hubungan Andika dengan Clara. Dia duduk di ruang kerjanya, memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana dia bisa menjaga perasaan profesionalnya tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain? Beberapa hari kemudian, Clara datang ke rumah sakit untuk menemui Larasati secara langsung. Pertemuan itu berlangsung tegang. Clara menatap Larasati dengan tatapan tajam, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. "Aku menghargai kerja kerasmu dalam merawat Andika, tapi aku perlu kepastian tentang hubungan kalian," ujar Clara tanpa basa-basi. Larasati merasa terpojok, tahu bahwa dia harus jujur tanpa menambah luka pada siapapun. "Clara, Andika adalah pasienku. Kami memiliki hubungan profesional yang kuat, dan aku tidak pernah berniat untuk mengganggu hubunganmu dengannya," jawab Larasati dengan tenang namun tegas. Namun, Clara tampak belum yakin. "Aku berharap kamu bisa memahami posisiku. Andika sangat berarti bagiku, dan aku tidak ingin ada yang mengganggu kebahagiaan kami," ujar Clara sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Larasati dengan perasaan hancur dan bingung. Malam itu, Larasati duduk di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa perasaan cintanya terhadap Andika telah menciptakan konflik yang tak terduga dalam hidupnya dan kehidupan orang lain. Di satu sisi, ia ingin mendukung Andika dan menjaga hubungan mereka, namun di sisi lain, ia tak ingin menyakiti Clara yang juga berarti baginya. Dengan berat hati, Larasati tahu bahwa dia harus membuat keputusan sulit yang akan menentukan masa depan semua pihak yang terlibat. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Larasati duduk di dekat jendela apartemennya, memandangi tetesan hujan yang turun tak henti-henti. Suasana di luar mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ia telah mencoba menghindari memikirkan Andika, tetapi semakin dia menjauh, perasaannya justru semakin kuat. Larasati tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Tapi setiap kali ia mencoba menentukan langkah, bayangan Clara dan masa depan Andika yang penuh ketidakpastian kembali menghantuinya. Di tengah malam yang sepi, telepon Larasati berdering. Nama Andika muncul di layar, dan jantung Larasati berdetak lebih cepat. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon. "Laras, bisakah kita bertemu?" Suara Andika terdengar lemah, seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Larasati tahu bahwa Andika masih berjuang dengan emosinya setelah pulang dari rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Larasati setuju, meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan memperumit segalanya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Andika terlihat berbeda, lebih kurus, wajahnya penuh dengan kelelahan emosional. Saat Larasati duduk di depannya, ada keheningan yang panjang di antara mereka, seolah-olah masing-masing sedang mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu harus bagaimana," ucap Andika akhirnya, memecah keheningan. "Aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi, termasuk kamu." Larasati menelan ludah, hatinya terhimpit oleh rasa bersalah dan keinginan yang dalam. "Andika, kamu harus menemukan dirimu lagi, bukan diriku. Aku tidak bisa menjadi pelarianmu," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini berlanjut, Andika mungkin akan semakin terjebak dalam kebingungannya, dan itu tidak akan baik bagi mereka berdua. Tetapi, meskipun ia tahu itu keputusan yang benar, mengucapkan kata-kata tersebut terasa seperti menusuk hatinya sendiri. "Aku tahu," Andika membalas, suaranya hampir berbisik. "Tapi sejak aku keluar dari rumah sakit, aku merasa seperti kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Clara, dia tidak bisa memahami apa yang kualami. Aku merasa terjebak dalam kehidupanku sendiri." Air mata mulai menggenang di mata Andika, membuat Larasati semakin sulit menahan emosinya. Ia ingin sekali memeluk Andika, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia sadar bahwa ini bukan tentang mereka berdua, melainkan tentang Andika yang harus berdamai dengan dirinya sendiri. "Clara mencintaimu, Andika. Dia mungkin tidak mengerti semua rasa sakit yang kamu rasakan, tapi dia ada untukmu. Kamu harus memberinya kesempatan." Aku tidak bisa menjadi alasan kamu menghindari kenyataan," ujar Larasati dengan suara gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa melepaskan Andika adalah hal yang paling sulit yang pernah ia lakukan, tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Andika dari kekacauan emosional yang lebih dalam. Andika menundukkan kepala, menahan perasaan yang semakin membebani. "Aku tidak ingin kehilanganmu," bisik Andika,
namun Larasati hanya bisa menggeleng pelan. Kita tidak bisa melanjutkan ini, Andika. Kamu harus kembali pada hidupmu. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri, dan itu tidak bisa terjadi jika aku terus berada di sisimu seperti ini. Kata-kata itu menghancurkan hati Larasati, tapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk mereka berdua. Malam itu, setelah perpisahan di kafe, Larasati berjalan pulang di bawah hujan yang masih belum reda. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan tetesan hujan yang dingin. Perasaan kehilangan dan hampa menyelimuti dirinya, namun di dalam hati, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Cinta yang ia rasakan untuk Andika adalah nyata, namun terkadang, cinta berarti melepaskan orang yang kita cintai agar mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Larasati kembali ke rutinitasnya di rumah sakit, mencoba melanjutkan hidupnya tanpa bayangan Andika. Meskipun ia masih merasakan luka di hatinya, ia percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Dan di suatu tempat di luar sana, ia berharap Andika juga akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.